Oke, Jakarta Observer hari ini keren bersama Bukit Doa. Yes. Terima kasih rekan-rekan menjual Horas. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan, bukan soal benar dan salah, tetapi adalah respon. Kita ingat dari mana kamu berasal. Ketahui di mana kamu akan pergi untuk menuju kebaikan dan kebenaran. Manusia mempunyai masa lalu yang kelam, tetapi manusia lebih banyak mempunyai kesempatan dan kebaikan di depan ataupun awal di kehidupan yang baru. Terima kasih Jakarta Observer hari ini Jo 88 bersama Neti. Kita akan ngobrol bareng dengan Pak Joni selaku pimpinan Bukit Doa yang sudah terkenal ya. Kita sambut dulu pimpinan Bukit Doa Sumut bersama Pak Joni. Selamat sore Pak, sehat-sehat menjuah-juah Pak. Sehat menjuah-juah Ibu Neti. Iya, tapi kita tetap ya 3M protokol kesehatan di talkshow bersama Bukit Doa, Epiwil, Bukit Doa. Yes, narkoba. No. Pak, silakan Pak, kita ngobrol dulu nih Pak. Aduh, kayaknya Bapak tambah ganteng ya. Iya ya Pak, semangat terus ya Pak. Saya biasa memang dipuji Ibu. Oh ya, gitu ya Pak. Oh ya, tapi kalau lihat postur tubuh, kayaknya Bapak seorang aparat gitu. Bisa aja Ibu ya. Iya Pak, jadi selamat datang di program Jakarta Observer unggulan Pak Jo 88. Ini adalah Bapak yang ketiga. Wow, yang ketiga ini Pak. Iya bangga ya. Pak. Memang kita juga salut ya Pak. Anak Sumut, anak Medan loh. Mempunyai dedikasi yang tinggi. Kemudian juga bisa menjadikan contoh kepada masyarakat bahwa ini loh Sumut tidak tanda kutip seperti yang diperkirakan orang. Enggak kaleng-kaleng. Enggak kaleng-kaleng, enggak apa kali ya Pak. Enggak apa kali lah. Oke Pak. Tapi begitulah. Iya ya Pak. Ini kan saya dengar nih Bukit Doa ini merupakan rehabilitasi daripada pemakai narkoba. Di sini juga banyak kriterianya ya Pak. Bapak udah berapa lama Pak di dalam pembinaan ini Pak? Pembinaan rehabilitasi sejak awal Bu. Saya ikut di sini karena dimulai oleh orang tua saya, kemudian saya lanjut begitu. Oh iya ya Pak. Jadi Bapak aslinya? Asli orang Medan. Orang Medan ya, anak Medan. Anak Medan. Anak Medan. Marga apa nih Bapak nih? Seragih Bu. Seragih ya, oke ya. Kalau keluarga Pak? Istri Boru Nenggolan. Anak dua. Dua ya, masih satu atau? Sudah ada dua. Oh sudah ada. Anak dua. Iya ya Pak. Ini kita biar enggak tegang ya Pak ya. Iya. Kemudian apakah keluarga mendukung dengan keterlibatan Bapak di dalam pembinaan rehabilitasi? Tentu saja. Bahkan istri dan anak saya ikut di layanan ini juga. Oh gitu begitu. Ya Pak. Terus dari rekan-rekan juga mendukung juga? Iya, dan tentu saja dengan ini juga membutuhkan banyak staf yang terlibat dalamnya. Iya, saya salut loh Pak, Bukit Doa ini banyak memakai orang-orang milenial muda. Ya, kita juga berterima kasih Bapak sudah mengapresiasi mereka dengan kegiatan-kegiatan yang positif gitu. Ya. Jadi awal daripada ketergantungan narkotika ini Pak, sepengetahuan Bapak itu apa gitu? Kalau dari pengalaman orang-orang yang menjalani pemulihan di sini, ada yang coba-coba. Oh coba-coba. Ada yang memang ditawarin dengan cara desak dan lain sebagainya, begitu. Dan
kadangkala adalah ada kesempatan itu aja. Artinya tawaran itu ada depan mata, mudah didapatkan. Oh gitu ya Pak ya. Jadi semua itu ada kesempatan. Ya Pak ya, betul itu Pak. Ada kesempatan. Kalau tidak ada kesempatan itu tidak akan terjadi. Iya, karena nggak ada kegiatan dan kemudian banyak waktu yang luang, ya sehingga ada tawaran narkoba sangat mudah. Gitu. Kemudian gini Pak, ini kan masa pandemik COVID-19, pengaruh ada nggak Pak ke dalam rehabilitasi ini Pak? Maksudnya pengaruhnya di mana, Bu? Pengaruhnya misalnya jumlahnya berkurang atau bertambah? Kalau dengan narkoba sebenarnya jumlah residen yang kami layani di sini biasa aja ya. Karena dengan adanya pandemi COVID-19 narkoba nggak kenal itu, mereka gas terus itu Bu. Oh iya iya. Apakah ini mereka ada tes pemeriksaan untuk rapid gen atau gimana untuk pendukung ke program pemerintah? Awal ketika kita mengalami bahkan Sumatera Utara mengalami pandemi COVID-19 itu kita pernah juga tutup, tidak ada kunjungan keluarga, tidak ada klien baru untuk beberapa bulan pada waktu itu. Dan setelah itu kita adakan penerimaan residen baru itu dengan rapid test dan juga dengan protokol kesehatan. Kemudian mulai kita buka juga kesempatan kunjungan keluarga dengan protokol kesehatan begitu. Iya. Kemudian untuk staf-staf di sini kan itu kan harus ada dokter, ada psikolognya gitu. Apakah itu sudah standarisasi untuk Bukit Doa ini? Nah, puji Tuhan Bukit Doa adalah salah satu rehabilitasi yang masuk dalam program pemerintah untuk standarisasi nasional. Jadi dengan itu kami memang jadi belajar menyesuaikan ke standar nasional begitu. Gitu ya. Tepuk tangan dulu untuk Bukit Doa. Ya, terima kasih juga nih Pak ya, dengan adanya Bukit Doa ini menjadi acuan untuk penggiat-penggiat badan-badan pembimbing rehabilitasi yang lain. Ini adalah suatu barcode, contoh ya. Bukan hanya di Sumut, di Medan, tapi juga luar Sumut gitu. Sejauh mana Pak hubungan Bukit Doa dengan institusi dalam penunjang rehabilitasi ini Pak? Kita memiliki secara legalitas kita mendapatkan SK dari Kementerian Sosial. Dan juga kita memiliki MOU dengan Badan Narkotika Nasional. BNN. Itu contohnya apa tuh Pak MOU-nya? Membangun kerjasama di dalam layanan rehabilitasi Bu. Jadi masyarakat yang menyampaikan ataupun datang ke BNN dan kemudian kalau ini memang layak untuk direhabilitasi, kemudian BNN juga mengirim ke kita orang-orang tersebut untuk kita layani. BNN kan punya juga rehabilitasi, tapi mereka juga memiliki keterbatasan jumlah. Nah jadi kalau mereka ini juga udah melebihi jumlah ya kadang diantar ke kita gitu. Tadi ada statement Bapak bahwa ini merupakan suatu standarisasi dari pemerintah. Apakah pemerintah berempati juga kepada Bukit Doa ini dengan ya supportnya gitu? Ya, tentu saja Bu, tentu saja. Jadi kita dari Kementerian Sosial itu ada mendapatkan dukungan kepada staf dulu. Jadi ada staf kita ini yang digaji oleh Kementerian Sosial. Jadi kami memberi laporan kerja dan juga laporan kegiatan ke Kementerian Sosial. Jadi seperti itu. Jadi apa yang kita lakukan tentu saja pemerintah memberi perhatian kepada kita juga. Walaupun itu memang masih terlalu sedikit. Iya. Step by step ya Pak ya. Tadi Bapak kan bilang ada MOU BNN dengan Bukit Doa. Kira-kira boleh enggak nih Jakarta Observer juga MOU untuk edukasi berkolaborasi
mengedukasi namanya masyarakat bahwa narkoba ini tidak se ekstrim, rehabilitasi juga tidak se ekstrim tanda kutip yang dipikirkan oleh masyarakat di luar gitu Pak. Iya, kami sangat welcome sekali Bu Welcome. untuk hal itu Betul nih, ya. Pak, saksi ya. Iya, tepuk tangan dulu buat Jakarta Observer. Keren. Iya. Karena mengenai masalah narkoba ini kan luas. Iya. Jadi kita perlu terlibat sebanyak-banyaknya komponen masyarakat Iya. untuk berjejaring untuk mengatasi ataupun sosialisasi tentang masalah terkait dengan narkoba ini Bu. Iya, betul sekali Pak. Kenapa Jakarta Observer beda? Kita buat kemitraan karena kita merasa kita sebagai sosial kontrol. Jadi banyak tanda kutip media cuma buat berita, menyiarkan. Tapi kita di sini juga sebagai relawan harus terjun langsung. Ya. Jadi kalau bukan kita siapa lagi? Ya kan? Mantap, mantap. Ya dan kita juga saya ada rencana nih Pak, kalau boleh bulan 2 kita diskusi publik. Wah. Ya, di Bukit Doa bareng dengan Jakarta Observer dan juga rekan-rekan kita tercinta. Wah. Gimana nih Pak? Siap ya. siap. Jadi, Karpet merah tersedia di Bukit Doa ya, buat terima Jakarta kasih, Pak. Observer. Iya, terima kasih Pak. Dan untuk kriteria di sini kan Pak dalam persen 2020-2021 itu saya pantau semakin banyak pengguna itu adalah wanita dan anak-anak di bawah usia produktif gitu. Ya. Itu kita kan sangat miris nih Pak. Betul. Jadi apakah mereka itu memang memakai atau coba-coba atau karena ekonomi? Gitu, dari pengamatan kami, apa yang kami dapat informasi dan juga layanan yang kami berikan, sekarang ini ibu-ibu paling mudah dipakai menjadi satu alat ataupun modus untuk penjual. Iya. Kenapa? Mereka ini pasti dianggap menjadi orang yang baik. Juga anak-anak, karena anak-anak itu juga dari sisi hukumnya masih ada bisa gimana ya? Ada toleransi karena anak-anak. Jadi ada anak-anak yang kadang menjadi kurir dan juga bahkan ibu-ibu jadi kurir. Karena mungkin juga karena sulitnya pekerjaan bisa saja. Iya, atau diiming-imingin. Iya. Diiming-imingin ya. Diiming-iming dengan dapatkan uang. Gitu. Dapatkan uang, iya Pak. Dan ini juga terkait bahwa pembebasan tanpa ada barang bukti. Itu kan sering kita dengar, kita lihat, kita rasa di masyarakat. Saya juga mengalami dan melihat fakta yang akurat. Kalau menurut saya sebenarnya mereka lebih baik masukkan saja ke rehabilitasi dengan pembinaan. Kalaupun mereka mau dilepaskan dengan iming-iming nominal, itu bukannya mereka bertambah baik, ya kan? Oknum juga terlibat, juga keluarga, dan itu semakin menambah mereka berbuat dan berbuat itu. Kalau menurut Bapak gimana? Kalau orang yang sudah terjerumus ke narkoba, solusi terbaiknya itu memang direhabilitasi. Rehabilitasi. Karena penjara tidak menjadi solusi. Iya. Dia akan lebih smart lagi, lebih licik lagi, lebih pintar lagi bahkan. Ataupun di tempat yang lain. Artinya rehabilitasi ini kan memulihkan dia kepada kehidupan yang sesungguhnya. Nah, kami kan bagiannya rehabilitasi. Iya, Pak. Ya, Pak. Jadi betul. kami tahu di situ bahwa pemulihan yang sebaiknya itu adalah memang kembali ke rehabilitasi. Iya. Jadi untuk mengatasi krisis narkotika ya Pak, kita juga untuk Sumut ini besar loh Pak. Kita mendapat predikat nomor 1. Iya, nomor satu. Karena setiap press release di Polda itu saya ada terus dari situ beberapa barang bukti, terus itu anak-anak muda, mereka tidak ada rasa bersalah, tidak ada rasa takut. Nah, dan juga di penjara ya Pak, di penjara
itu beberapa orang ibu-ibu itu miris datang ya dengan kesedihan ya kan. Namanya anak ya Pak, salah tetap dibela gitu kan. Kalau menurut Bapak untuk anak-anak terutama di bawah umur nih Pak, lebih keluarga ini berperan enggak cuma di bawah umur aja ya Pak? Iya. Gitu. Anak-anak harus kita lihat dia ini kan masih memiliki masa depan yang panjang, masih memiliki kesempatan untuk belajar. Nah, kembalikanlah mereka ini untuk menambah ilmunya, edukasinya, pendidikannya. Bagaimana mengembalikan mereka ini agar sekolah dan lain sebagainya. Jadi ibu-ibu harus mengerti bagaimana supaya anak ini kembali ke sekolah dan kalau memang harus juga menjalani rehabilitasi. Ya, rehabilitasi juga yang baik adalah setelah anak ini menjalani rehabilitasi atau bersamaan dengan rehabilitasi ikut sekolah juga. Ikut sekolah juga. Jadi kita ada beberapa di sini ujian masih didampingi staf, diantar dan kemudian ditemani lagi ada. Dan ini Pak, apakah Bapak pernah mungkin dengan dikasih nominal pura-pura deh di rehab, habis itu nanti seminggu sebulan dilepaskan lagi. Ada nggak gitu tawaran yang menggiurkan nominalnya? Tawaran ada. Ada ya Pak. Tetapi kami belum pernah terima gitu. Oh belum pernah terima ya Pak. Belum pernah apa belum kali? Mungkin karena terlalu sedikit kami nggak terima gitu. Jadi harus nominalnya. Artinya kami belum tidak pernah ya Pak. Karena memang kita jalankan rehabilitasi dengan ketulusan. Gitu. Iya Pak. Oke Pak, dan di sini juga rekan-rekan semua kita akan menghadirkan ada rekan kita Bang Victor. Mana ya Bang Victor? Oke Bang, kita akan berbincang-bincang Pak dengan Bang Victor ini gimana awalnya Iya, dia beliau, adalah seorang mantan pecandu. Itu. Dan apa yang dirasakan, kemudian apakah beliau ini udah sembuh total atau gimana gitu. Kita akan lihat perbincangan kita dengan Bang Victor. Kita sambut tepuk tangan. Ayo Bang Victor. Buat Victor. Silakan Bro. Selamat sore Bang Victor. Selamat sore Bu. Sehat-sehat. Sehat Bu. Oke, Abang Victor udah berapa lama di sini? Mau menjalani 7 bulan Bu. 7 bulan itu rehab level 1 dasar awal atau sudah habis masanya? Masih level awal Bu. Level awal ya. Oke, awal-awal kronologisnya tuh gimana? Ya. Pertama saya terjerumusnya ke dalam narkoba. Pertama mencoba-coba dulu. Mencoba-coba. Iya. Dari teman atau? Pertamanya lihat dari teman aja kayak mana caranya dan efek kedepannya gimana. Ya saya bekerja, pekerjaan saya malam. Jadi saya pernah minum miras. Jadi tidak terkontrol lagi. Iya. Jadi saya tanya suatu teman saya, obat miras itu menghilangkan miras, ternyata narkoba. Dijebak lah ya. Iya. Pada saat itu pun saya bertanya pada teman saya, memang obat salah satu menghilangkan mabuk tersebut adalah narkoba. Supaya saya bisa terkontrol kerja jam 2 malam. Jadi pada saat itu saya mulai mencoba dan akhirnya lebih dalam jatuh ke narkoba. Itu jatuh ke lembah hitam ya. Iya. Lembah hitam. Iya. Itu apakah belinya di suatu tempat atau ada pemasok atau ada kurirnya? Oh, dulu pada sampai saya masuk sini tinggal SMS langsung datang barang Bu. Iya, jadi online ya. Iya Bu. Online ya. Tidak ada risiko lagi barangnya Bu. Iya. Iya, itu dengan harga berapa kemarin? Dengan harga berapa, gramnya berapa? Ya, tergantung uang yang ada di dompet lah Bu. Oh gitu. Iya, yang sudah dirasa. Ya, bahkan pun sampai setengah G pun udah pernah Bu. Gitu ya. Iya Bu. Iya ya. Udah. Kemudian reaksi keluarga setelah mengetahui abang terlibat daripada narkoba itu gimana? Ya,
pada saat saya sudah makin mendalam terjerumus ke dalam narkoba, semua keluarga pun makin menjauh. Iya, dikucilkan ya. Iya Bu. Dan saya pun tidak menganggap keluarga lagi. Iya. Orang pemangkai narkoba itu ibaratnya keluarga itu udah ibaratnya musuh Bu. Musuh ya. Iya. Iya ya. Terus Bang, Abang masuk ke sini apa dengan sadar diri, diantar keluarga, dipaksa, atau terlibat dulu sesuatu pidana hukum? Yang itu tim sukses Bukit Doa yang nangkap. Oh Iya. gitu. Saya pada Jadi saat dijemput, Bu. Dijemput Iya. ya. Oh iya iya iya. Terus perasaannya gimana habis dijemput? Enak dong? ya kalau awal-awal masuk rehab mungkin banyak alpamili dan saya sendiri tidak terima Bu. Ya mungkin perasaan saya macam rehabilitasi macam penjara. Iya. Ternyata kalau hari-hari dilewati dengan seharian kayak gini, ya saya bertuju kehidupan saya yang memang sebenarnya itu hidup itu seperti ini Bu. Iya betul. Jauh dari narkoba. Iya. Jadi kan keluarga itu adalah sesuatu yang membangkitkan kinerja kita. Dan juga keluarga ya Pak ya, itu adalah salah satu alat penyembuh daripada ketergantungan narkoba dan mungkin obat-obat terlarang. Untuk harapannya apa kepada rekan-rekan kita, khususnya untuk anak-anak muda nih Bang Victor? Buat alpamili yang ada di tempat ini, ya jangan Dan sia-sia. juga buat masyarakat. Dan buat masyarakat dan kawan-kawan yang ada di luar yang terjerumus ke dalam narkoba. Ya, kita sudahilah narkoba sampai sekarang ini. Jangan pernah coba lagi. Karena di masa depan tidak ada di dalam narkoba. Kehidupan yang benar itu adalah kayak kita ini yang dalam rehabilitasi ini dalam pemulihan. Dan sebenarnya kehidupan dalam narkoba itu tidak ada artinya. Semua akan lupa ditaruhnya. Ya buat alpamili yang ada di sini tetap semangat untuk menjalani hari-hari. Dan salah satunya selalu ingat pada Tuhan. Iya, tepuk tangan dulu untuk Bang Victor. Kalau seandainya saya akan menawarkan bubuk garam itu, apakah Abang mau memakai atau gimana atau mengulang? Ya, kalau Gratis loh. Kalau itu Bu ketarikan pada pribadi masing-masing Bu. Oh ya, sekarang pribadinya Abang sendiri. Masih tanda tanya Bu. Artinya masih tanda tanya dalam kutip. Begitulah beratnya sebenarnya untuk meninggalkan narkoba itu. Itu dia. Dunia luar ini ekstrim kali Bu. Iya. Jadi gini Bang Victor, Bang Victor bersyukur di Bukit Doa ini dikelilingi oleh orang-orang hebat, orang-orang yang juga empati, terutama keluarga ya. Iya, Bu. Dengan dukungan ini saya juga support. Ya support biar Abang kembali ke jalan yang benar. Amin. Dan seandainya Abang sembuh total dari Bukit Doa ini, apa yang Abang capai dulu? Yang Abang cita-citain. Abang ngapain? Keluar dari sini ngapain? Ya, setelah saya sudah pulih dari sini nanti terutama saya akan membahagiakan orang tua saya dan selalu bekerja keras untuk anak dan istri. Dan selalu membuat kesibukan yang lain, tidak terjatuh lagi ke dalam narkoba. Iya, amin. Mantap. Ya, narkoba no, ya kan. Berkarya yes. Sekarang gini Pak Joni ya, seandainya mereka ini sudah keluar sembuh total, apakah mereka untuk berkarya di dalam ini diterima atau gimana? Membantu yang lagi. Yang pertama di sini kita memang kan siapkan kami sebut dengan vokasional, keterampilan mereka. Ada beberapa keterampilan memang agak sulit memberi keterampilan, tapi kita terus kasih motivasi. Di sini ada belajar baik bertukang, las ataupun perbaikan AC, dan sebenarnya kita coba dengan sebanyaknya, tapi sering sekali itu mengalami kendala. Nah, setidaknya kami selalu kasih cara pandang hidup. Iya. Supaya ketika mereka selesai itu kalau pulang jangan kosong gitu, tapi ada kegiatan. Dan juga ada sebagian mereka ini yang terpanggil untuk mengabdi di sini.
Nah itu mereka ada menjadi volunteer di sini. Setelah itu saya lihat, wah ini bagus orangnya, ini bisalah menjadi staff. Dan kemudian ada mereka ini yang dahulunya adalah klien ataupun residen, sekarang menjadi staff. Begitu. Iya, jadi diperbantukan untuk pembinaan generasi Iya, karena mereka ini sangat mudah nanti berbicara karena pengalaman dia ada. Pengalaman ya. Iya. Iya, ya. Kemudian saya lihat juga ada ruang keagamaan ya dengan berbagai macam ya. Itu juga memang perlu ya, kedekatan-kedekatan ya, interaksi juga. Apakah satu lagi Pak pertanyaan, pernah residen di sini yang lepas tapi tidak ketemu lagi, atau sengaja dilepaskan? Di sini selalu kita ingatkan kalau melarikan diri itu adalah kebodohan. Jadi karena kalau dia lari dari sini, kemana dia pergi? Ke keluarga juga. Ketemu siapa? Keluarga yang tadi memasukkan juga. Ya jadi sampai rumah dimasukkan lagi ataupun jadi masalah di rumah gitu. Nah ada yang nggak berani pulang ke rumah, kan akhirnya kan kemana-mana juga. Nah kalau sampai sekarang yang pernah lari dan nggak pulang-pulang itu belum pernah. Tapi biasanya itu kalau ada lari pun ke rumahnya dia. Dan kemudian ya ketemu lagi, menciptakan masalah lagi ya di rumah. Oleh sebab itu selalu saya katakan kalau melarikan diri itu, split itu adalah kebodohan. Nah selalu saya ingatkan kepada semua family, jangan melarikan diri. Ya jangan split, itu kebodohan. Nah jadi lebih baik kita harus memang kerjakan maksimal apa yang bisa kita lakukan. Pulang kita disambut keluarga kita, kan itu yang baru bahagia. Sehingga proses yang kita jalani di sini, rehabilitasi itu bermanfaat. Begitu. Iya. Dan di sini kan ini saya lihat ya makan 3 kali sehari, ya kan udah 4 sehat 5 sempurna Pak. Iya. Makanan kita berikan memiliki menu dan standar yang baik. Yang baik ya. Kemudian buktinya kayak berada ini lah. Tambah ya kan ya. Kalau tadinya makan kurang ya pasti nggak seperti ini kan gitu ya. Iya. Kemudian apakah mereka diperbolehkan membawa uang di dalam atau gimana? Di rehabilitasi mereka tidak boleh pegang uang. Handphone juga tidak boleh. Jadi kalau ada mau jajan atau apa, ada kantin kita juga di sini, jadi bisa dititip di kantin. Gitu ya Pak. Terus untuk pembayarannya itu person ya, untuk kantin dia, misalnya mau bosan lah mau minum apa teh manis atau jadi apa? di sini ada kan keluarga ada titip uang di kantin, kemudian mereka tinggal minta nanti, kemudian urusan kantin lah dengan keluarga. Gitu ya Pak. Oke Bang Victor juga terima kasih banyak kepada Pak Joni ya. Mari kita dukung program pemerintah terutama untuk Sumatera Utara ya. Juga Pak Kapolda. Itu di dalam statement press release ataupun jumpa terakhir kali itu waktu press release tahunan. Jadi media itu harus media yang bisa mengedukasi masyarakat. Jadi di sini Jakarta Observer berpegang peran pada itu dan beliau juga menyambut baik tujuan kita dan juga Pak Joni juga menyambut tujuan kita dengan baik. Marilah kita sama-sama berkarya, bekerja untuk menuju kebaikan. Very good. Ya. Jakarta Observer selalu berikan kabar dan edukasi yang terbaik. Terima kasih Pak. Oke, makasih banyak. Untuk kita lanjut aja ya. Season ketiga selanjutnya untuk ini aja. Boleh saya Pak ya berdiri ya Pak. Saya terima kasih banyak mewakili Jakarta Observer dan juga organisasi-organisasi narkoba. Jadi saya juga miris ya, terutama kita untuk Sumut. Itu kebanyakan kenapa jadi tergiur oleh narkoba. Pertama enak ya Pak, enak ya kan. Nah, sekarang sudah ada paket murah, kemudian didapatnya juga enak, tinggal pejet-pejet datang ya kan. Seperti GoFood, tapi itu adalah merusak jiwa kita, hubungan dengan keluarga, hubungan kita keluar dan family semua.
jangan berkecil hati. Apabila sudah sembuh ataupun belum, jangan takut dikucilkan. Itu tidak ada. Tidak ada yang mengkucilkan. Jadi kesembuhan itu pertama dari diri sendiri, keluarga, dan hubungan kita kepada Tuhan. Tuhan akan memberi kita yang terbaik. Tuhan akan memberi kita kenyamanan hidup. Segala masalah jangan kita curhat kepada orang lain. Kita curhat saja kepada Tuhan. Kalau yang Islam nomor kontaknya kan ada 24434. Itu untuk yang Muslim. Kalau yang Kristiani sesuai dengan hari Minggu, ya kan? Kristiani biasanya hari Minggu untuk kebaktian. Jadi semangat rekan-rekan semua, makan yang banyak, sehat-sehatkan badan. Jangan lupa anjuran Presiden dan juga gugus depan, gugus tugas Pak Kapolda dan Gubernur, pergunakan 3M, pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak. Tapi tetap semangat. Jadi jangan terpengaruh COVID-19 kita malas. Dan jangan jadikan juga bantuan-bantuan pemerintah, udah enak lah enggak perlu kerja. Jangan. Jadi kita jangan terbius dengan kemalasan. Walaupun turun tuh bantuan UMKM, PKH apa semua, kita tetap bekerja. Sampai kapan sih orang akan membantu kita kalau diri kita juga tidak. Oke, terima kasih banyak, thank you Big Family Bukit Doa. Kita bisa bertemu lagi juga Pak Joni, terima kasih banyak Bang Victor. Boleh kita foto bersama? Bukan selalu memikirkan dirimu, tak bisa ku bayangkan hidupku tanpa cintamu. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu sempurna, sempurna.